Pemirsa PAL TV masih di Showtime Basketball. Kali ini kabar gembira nih tentang COVID-19. Masuk ke info NBA, suatu hal yang mengembirakan ialah di mana 10 pemain yang NBA terjangkit virus corona, 4 diantaranya telah sembuh nih. Pemain NBA tersebut adalah Christian Wood dari center Detroit Pistons, Rudy Gobert dari center Utah Jazz, Donovan Mitchell point guard Utah Jazz, dan Marcus Smart forward Boston Celtics. Keempat pemain tersebut dinyatakan sembuh setelah jalani pengobatan dinas kesehatan di daerahnya masing-masing. Perasaan bahagia yang pasti dirasakan oleh 4 pemain NBA yang sebelumnya sempat positif terjangkit virus corona, akhirnya telah dinyatakan sehat dari dinas kesehatan di daerahnya masing-masing. Keempat pemain yang telah dinyatakan sembuh ini ialah Christian Wood, center Detroit Pistons, Rudy Gobert, center Utah Jazz, Donovan Mitchell, point guard Utah Jazz, dan Marcus Smart, forward Boston Celtics, setelah dilakukan karantina disertai pengobatan selama 14 hari di rumah sakit. Dari keempat pemain basket NBA yang telah sembuh ini mulai melakukan pengembalian lagi staminanya, terutama Rudy Gobert yang sempat kesehatannya memburuk, namun hasil positif kesehatannya ditunjukkan Gobert sehingga virus corona pun hilang dari tubuhnya. Dari hasil bagus terhadap melawan virus corona ini dapat menjadi inspirasi bagi pemain maupun warga yang terjangkit karena virus corona tersebut ternyata dapat disembuhkan, sehingga tinggal cara kita melawan virus corona dengan melakukan kegiatan bersih diri dan hidup sehat. Tim Liputan PAL TV. Nah, buat pemain basket lainnya yang masih terjangkit virus corona, tetap karantina di rumah agar daya imun tubuhnya kembali normal. Fenomenal sang legenda NBA Kobe Bryant yang tewas akibat kecelakaan helikopter bersama anaknya yaitu Gianna Bryant, Januari lewat ternyata berefek terhadap barang peninggalan sang legenda. Terlihat dari handuk perpisahan Kobe Bryant dilelang senilai $30.000 US. Kepergian Kobe Bryant dan anaknya, Gigi Bryant, pada akhir Januari lalu meninggalkan banyak kesedihan di kalangan pencinta NBA. Kepergian keduanya lantaran kecelakaan helikopter membuat kejadian tersebut seolah tidak nyata karena terjadi sangat cepat. Berbagai cara memberikan penghormatan terakhir untuk legenda NBA tersebut pun sudah dilakukan banyak pihak. Seiring kepergian Kobe, barang-barang yang berhubungan dengannya pun mendadak diserbu oleh masyarakat, mulai dari jersey, sepatu, hingga pernak-pernik mengenai dirinya laku di pasaran. Meski sempat terjadi pro dan kontra lantaran beberapa pihak memanfaatkan hal ini untuk mendapat keuntungan lebih, perburuan aksesoris Kobe terus berlangsung. Terbaru, CNN mengabarkan telah terjadi sebuah transaksi pembelian barang-barang yang berhubungan dengan Kobe di sebuah rumah lelang bernama Iconic Auction. Rumah lelang yang terletak di Arizona, Amerika Serikat tersebut baru saja melelang handuk yang dipakai Kobe saat ia melakukan pidato perpisahan di game terakhirnya bersama Lakers 2016 lalu. Ya, pada game melawan Utah Jazz 13 April 2016 tersebut, Bryant tampil super dengan mencetak 60 poin. Sebagai pemain yang memainkan game terakhirnya dan sudah berusia 37 tahun kala itu, apa yang dilakukan oleh Kobe memang sangat luar biasa. Usai game, ia menyampaikan pidato perpisahan sambil mengalungkan handuk di pundaknya. Handuk tersebut sebenarnya pertama kali dilelang. Sebuah rumah lelang daring, Heritage Auction, melelang handuk ini pada 2016 dan salah seorang penggemar membelinya seharga $8.365 US. Lalu penggemar tersebut kembali melelang di Iconic Auction Minggu 29 Maret 2020 bersama dengan 2 tiket game terakhir Kobe
Handuk tersebut laku dengan harga 33.077 US dollar atau senilai 450 juta rupiah jika diuangkan di rupiah Indonesia. Tim Liputan PAL TV. Semoga dari hasil lelangan sang legenda dapat tetap abadi ya. Melawan terhadap penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, Basket Indonesia melawan dengan cara melelang barang pribadi dari para pemain IBL maupun Timnas Indonesia. Diharapkan dengan ada upaya perlawanan ini dapat membantu memerangi virus COVID-19 yang melanda di Indonesia. An outbreak of coronavirus infections in Wuhan province. Krisis melanda dunia. COVID-19 telah menular kemana-mana, termasuk Indonesia. Kompetisi-kompetisi olahraga seperti IBL terpaksa ditunda, namun perjuangan rupanya masih terus berlanjut. Para pemain bola basket Indonesia belakangan bergerak melawan pandemi yang disebabkan virus corona dengan melelang barang-barang pribadi via Instagram. Berapa dari mereka ikut serta mulai hari ini, Sabtu 28 Maret 2020. Hasil lelang kabarnya akan disumbangkan melalui situs kitabisa.com strip Kita Lawan Kita Bangkit. Sumbangan berguna untuk membeli alat perlindungan diri atau APD bagi tenaga medis sekaligus sembako bagi ojek daring dan pedagang keliling. Gerakan ini merupakan solidaritas pemain bola basket sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi krisis sebab COVID-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi. Para pemain melelang berbagai macam barang pribadi, Katon Aji Baskoro, Garda Pelita Jaya, misalnya merelakan sepatu dengan harga awal 300.000, masyarakat boleh menawar dengan kelipatan 50.000. Sementara itu, Arif Hidayat Garda Prawira Bandung menawarkan jersey klub lamanya, CLS Knight Indonesia. Ia membuka harga awal pada kisaran 350.000 dengan kelipatan 50.000 rupiah. Arif sendiri pernah menjadi juara ASEAN Basketball League atau ABL kala mengenakan jersey itu. Selain pemain IBL, Henny Sugiono, penggawa tim nasional Indonesia sekaligus Surabaya Fever, menyuguhkan jersey Indonesia yang dipakainya kala bertanding di SEA Games 2019. Masyarakat boleh menawar setinggi mungkin dari harga 500.000 dengan kelipatan 50.000 rupiah. Para pemain ini melelang barang-barang dengan tenggat waktu bervariasi. Katon memberi waktu sampai besok, Minggu 29 Maret, Arif dan Henny lusa. Beberapa pemain lain juga turut berpartisipasi. Mereka bergerak melalui hashtag Basket Indonesia lawan COVID-19. Tim Liputan PAL TV. Nah, pemirsa PAL TV, berita terakhir tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Buat kalian yang sekolahnya datangi oleh tim Showtime Basketball, kirim langsung biodata lengkapnya ke PAL TV. Dan jangan lupa saksikan terus Showtime Basketball setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di PAL TV, memang punya kita. Buat kalian, aku himbauin kembali untuk tetap stay at home karena untuk melawan virus corona ini di Indonesia, tetap jaga kesehatan dan jaga imun tubuh kalian. Aku, Sally, dan kru yang bertugas pamit undur diri ya. Bye-bye.